Nah teman-teman, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang didirikan oleh Daputa Hyang Sri Jayanasa pada abad ke-7. Sriwijaya terletak di Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Raja Balaputra Dewa yang berkuasa pada abad ke-9. Masa kejayaannya, Kerajaan Sriwijaya mengontrol jalur utama di Selat Malaka. Dan daerah kekuasaannya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Dalam bahasa Sanskerta, Sriwijaya berasal dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan. Jadi, arti Sriwijaya adalah kemenangan yang gemilang. Selanjutnya, perkembangan Kerajaan Sriwijaya. Adapun beberapa faktor yang mendorong perkembangan Sriwijaya antara lain. Yang pertama, letak geografis dari kota Palembang. Palembang sebagai pusat pemerintahan terletak di tepi Sungai Musi. Di depan muara Sungai Musi terdapat pulau-pulau yang berfungsi sebagai pelindung pelabuhan di muara Sungai Musi. Kondisi itu yang menjadikan Sriwijaya sebagai jalur perdagangan internasional dari India ke Cina dan sebaliknya Cina ke India. Runtuhnya kerajaan Funan di Vietnam akibat serangan Kamboja. Hal ini telah memberi kesempatan Sriwijaya untuk cepat berkembang sebagai negara maritim. Nah teman-teman, adapun perkembangan politik dan pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7 Masehi. Pada awal perkembangannya, raja disebut dengan Daputa Hyang. Dalam prasasti Kedukan Bukit dan Talang Tuo telah ditulis sebutan Daputa Hyang. Pada abad ke-7, Daputa Hyang banyak melakukan usaha perluasan daerah. Berikut daerah-daerah yang berhasil dikuasai antara lain sebagai berikut. Pertama, Tulang Bawang yang terletak di daerah Lampung. Kedua, daerah Kedah yang terletak di pantai barat Semenanjung Melayu. Ketiga, Pulau Bangka yang terletak di pertemuan Jalan Perdagangan Internasional. Keempat, daerah Jambi terletak di tepi sungai Batanghari. Kelima, Tanah Genting. Kra merupakan tanah genting bagian utara Semenanjung Melayu. Selanjutnya, Sriwijaya terus melakukan perluasan daerah sehingga Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar. Untuk lebih memperkuat pertahanannya, pada tahun 775 Masehi, dibangunlah sebuah pangkalan di daerah Ligor. Waktu itu, yang menjadi raja adalah Dharmasetra. Selanjutnya, perkembangan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Pada mulanya, penduduk Sriwijaya hidup dengan bertani. Akan tetapi, karena Sriwijaya terletak di tepi Sungai Musi, dekat pantai, maka berdagang menjadi cepat berkembang. Perdagangan kemudian menjadi mata pencaharian pokok. Perkembangan perdagangan didukung oleh keadaan dan letak geografis yang strategis. Sriwijaya terletak di persimpangan jalan perdagangan internasional. Sriwijaya mulai menguasai perdagangan nasional maupun internasional di kawasan perairan Asia Tenggara. Perairan di Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa berada di kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Tampilnya Sriwijaya sebagai pusat perdagangan memberikan kemakmuran bagi rakyat dan negara Sriwijaya. Kapal-kapal yang singgah dan melakukan bongkar muat harus membayar pajak. Dalam kegiatan perdagangan, Sriwijaya mengekspor gading, kulit, dan beberapa jenis binatang liar, sedangkan barang impornya antara lain beras, rempah-rempah, kayu manis, kemenyan, emas, gading, dan binatang. Kehidupan beragama di Sriwijaya sangat semarak. Bahkan, Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha Mahayana di seluruh wilayah Asia Tenggara. Diceritakan oleh Isting bahwa di Sriwijaya tinggal ribuan pendeta dan pelajar agama Buddha. Salah seorang pendeta Buddha yang terkenal adalah Sakyakiti. Banyak pelajar asing yang datang ke Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta.
Kemudian, mereka belajar agama Buddha di Nalanda, India antara tahun 1011 sampai 1023. Datang seorang pendeta agama Buddha dari Tibet bernama Atsita untuk lebih memperdalam pembelajaran agama Buddha. Bangunan lainnya yang sangat penting adalah Biaro Bahal yang ada di Padang Lawas, Tapanuli Selatan. Di tempat ini pula terdapat bangunan wihara. Kerajaan Sriwijaya akhirnya mengalami kemunduran karena beberapa hal. Antara lain yang pertama, keadaan sekitar Sriwijaya berubah, tidak lagi dekat dengan pantai. Hal ini disebabkan aliran sungai Musi, Ogan, dan Komering banyak membawa lumpur. Akibatnya, Sriwijaya tidak baik untuk perdagangan. Yang kedua, banyak daerah kekuasaan Sriwijaya yang melepaskan diri. Hal ini disebabkan terutama karena melemahnya Angkatan Laut Sriwijaya, sehingga pengawasan semakin sulit. Yang ketiga, dari segi politik, beberapa kali Sriwijaya mendapat serangan dari kerajaan-kerajaan lain. Tahun 1017 Masehi, Sriwijaya mendapat serangan dari Raja Drakola dari Kola Mandala, namun Sriwijaya masih dapat bertahan. Tahun 1025, serangan ini diulangi sehingga Raja Sriwijaya, Sri Sanggra Mawawijaya Tunggrawaman, ditahan oleh pihak kerajaan Kola Mandala. Tahun 1275, Raja Kartanegara dari Singhasari melakukan ekspedisi Pamalayu. Hal ini menyebabkan daerah Melayu lepas. Tahun 1377, Amanda Angkatan Laut Majapahit menyerang Sriwijaya. Serangan ini mengakhiri riwayat kerajaan Sriwijaya.